Itu gue sendiri ya waktu Mensetsu dengan perusahaan ya. Waktu itu yang Mensetsu adalah bapak-bapak, jadi memang agak lebih tua ya. Jadi ketika wawancara itu ada beberapa kotoba yang nggak ngerti ya bahasa orang tua lah seperti itu kan. Terus dengan pelafalan yang kurang bagus ya. Biasanya kan kadang orang tua itu kan ngomongnya udah kurang jelas tuh. Kadang ada satu masa kita nggak ngerti. Siapa tahu nanti ownernya katanya oke, ternyata Sacho nggak oke. Dan itu juga pernah terjadi ke gue ya. Waktu itu gue Mensetsu di hotel, waktu itu Mensetsu dengan manajernya. Jadi manajer Action, minasan konnichiwa, Paul desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang Mensetsu ya, atau wawancara untuk visa Tokute Gino ya, baik itu yang ada buat teman-teman yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jepang ya. Nah, mungkin dari teman-teman itu yang udah pernah Mensetsu atau teman-teman yang pernah punya pertanyaan ya, Bang, kenapa sih Mensetsu di Jepang itu ada 3? Bukannya cuma ada 2 atau sekali aja? Nah, sebenarnya ya hal seperti itu memang sering terjadi ya. Nah, maka dari itu di sini gue akan jelaskan tentang Mensetsu di Jepang ya, khususnya dengan menggunakan visa Tokute Gino. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, untuk Mensetsu visa Tokute Gino ya, itu memang bisa aja terjadi lebih dari 1 kali. Umumnya 2 kali ya, berbeda dengan Gino Jisusei ya. Gue dulu waktu Mensetsu Gino Jisusei itu 1 kali Mensetsu, kalau lulus ngurus dokumen, kalau nggak lulus cari kesempatan Mensetsu yang lain, seperti itu ya. Tetapi mungkin ada juga ya kalau Gino Jisusei Mensetsunya bisa lebih dari sekali, itu ada ya. Tapi selama di gue sih kebanyakan sekali aja, tergantung perusahaannya ya. Nah, tetapi berbeda dengan Tokute Gino ya. Ketika teman-teman mencari pekerjaan dengan Tokute Gino, itu Mensetsunya itu minimal 2 kali ya. Kenapa 2 kali? Yang pertama itu adalah Mensetsu TSK, yang kedua itu adalah Mensetsu dengan perusahaan. Nah, apa sih bedanya Mensetsu TSK dengan Mensetsu perusahaan ini? Nah, Mensetsu TSK ini biasanya adalah Mensetsu saat teman-teman itu mencari TSK ya. Kalau teman-teman yang job matching nyari TSK pribadi ya, itu biasanya sering diminta untuk minimal web meeting lah ya dengan TSK ya. Tujuannya apa? Adalah untuk satu, mengenalkan diri teman-teman ke TSK. Yang kedua, agar TSK itu bisa mengkolek data pribadi teman-teman ya. Teman-teman itu lulusan apa, latar belakangnya apa, memiliki bidang pendidikan apa, bidang keahlian apa. Misalnya teman-teman udah lulus bidang restoran dan bidang hotel misalnya, seperti itu ya. Jadi tujuannya ketika TSK itu bisa udah memiliki data teman-teman, ketika TSK mencarikan job kepada teman-teman, TSK akan mudah. Misalnya, oh ternyata orang ini udah punya restoran sama skill restoran sama sama hotel. Nah, jadi TSK itu nggak susah ya untuk mencarikan pekerjaan kepada teman-teman ya. Kalau seandainya syukur-syukur TSK-nya ternyata memiliki job yang udah tersedia. Jadi nanti teman-teman tinggal ditawarin job tersebut. Nah, setelah teman-teman udah ditawarin job oleh pihak TSK ke perusahaan, masuklah ke Mensetsu kedua ya. Nah, Mensetsu kedua ini adalah Mensetsu dengan perusahaan. Biasanya Mensetsu kedua ini adalah Mensetsu tentang pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang teman-teman apply tadi ya dengan orang perusahaan. Nah, biasanya ya saat Mensetsu dengan orang perusahaan ini, orang TSK itu juga ikut ya sebagai pendamping teman-teman ya. Karena kan walaupun mungkin ujung-ujungnya bakal sama-sama menggunakan bahasa Jepang juga. Si user kan menggunakan bahasa Jepang nih, si TSK juga menggunakan bahasa Jepang kalau TSK-nya orang Jepang ya. Tetapi fungsi TSK di sini adalah satu, mendampingi. Yang kedua adalah ketika teman-teman mengalami kesulitan saat bermensetsu ya. Kebanyakan kan mensetsu ini apalagi ya perusahaan-perusahaan yang belum pernah menerima orang asing ya. Berkomunikasi dengan orang asing itu sangat sulit sekali. Kenapa sangat sulit? Kebanyakan satu, orang asing ini kan kekurangan kotoba, bahasa Jepangnya kurang bagus misalnya, seperti itu kan. Atau mungkin ketika orang asing ini bahasa Jepangnya bagus, pasti ada beberapa kendala. Waktu itu gue sendiri ya waktu Mensetsu dengan perusahaan ya, waktu itu yang Mensetsu adalah bapak-bapak, jadi memang agak lebih tua ya. Jadi ketika wawancara itu ada beberapa kotoba yang nggak ngerti ya bahasa orang tua lah, seperti itu kan. Terus dengan pelafalan yang kurang bagus ya. Biasanya kan kadang orang tua itu kan ngomongnya udah kurang jelas tuh. Kadang ada satu masa kita nggak ngerti. Nah, di situ biasanya TSK akan mentranslatekan bahasa yang rumit tadi ke bahasa yang lebih gampang dimengerti oleh orang asing ya. Jadi nanti kita akan lebih mudah menjawabnya. Dan hal seperti itu memang ada beberapa kali terjadi ya, karena setiap user itu kan beda-beda. Ada user yang udah berpengalaman menghadapi orang asing, jadi nanti bahasa yang mereka gunakan bahasa yang mudah. Ada yang belum pernah menghadapi orang asing, jadi bahasa yang mereka gunakan itu bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Sementara si orang asing nih nggak ngerti nih dengan bahasa rumit,
Nah, disitulah fungsi TSK ya, mentranslate lagi bahasa Jepangnya, ditranslate lagi ke bahasa Jepang yang lebih mudah, seperti itu. Nah, biasanya ya ada dua kemungkinan yang terjadi setelah mensetsu perusahaan ini. Yang pertama adalah lulus ngurus dokumen, yang kedua adalah lulus mensetsu lagi. Nah, biasanya mensetsu lagi ini apa ya, mensetsu yang lebih detail ya, mensetsu yang lebih detail. Biasanya mungkin yang pertama itu mensetsunya dengan anggaplah manajer atau owner gitu kan, kalau di restoran. Nanti mungkin manajernya oke, disodorkan ke Sacho, ini ada orang baru nih pengen masuk, oke nggak? Nanti mungkin siapa tahu Sachonya pengen tahu, nanti Sachonya juga ikut mensetsu, jadi terjadilah mensetsu ketiga. Biasanya mensetsu ketiga itu akan ngebahas sesuatu yang lebih teknis, yang lebih detail ya, misalnya seperti gaji, pembagian jam kerja, perhitungan lembur, segala macam perhitungannya itu ada ya. Mensetsu yang lebih detail ya, maksudnya itu pembahasan yang lebih detail ya, dan itu wajar aja, dan biasanya itu akan sedikit lebih apa ya, lebih rumit ya, karena mungkin Sacho bisa jadi juga ikut seperti itu kan. Dan biasanya kalau mensetsu ketiga ini juga agak sedikit ribet ya, karena teman-teman itu harus mempersiapkan diri 3 kali seperti itu ya. Ya syukur-syukur kalau seandainya teman-teman itu mensetsunya 2 kali, mensetsu TSK, mensetsu perusahaan, lulus oke, ngurus dokumen, ganti visa, seperti itu bagus ya. Tetapi kalau seandainya ada mensetsu ketiga ini ya, itu memang agak sedikit apa ya, ribet aja. Siapa tahu nanti ownernya katanya oke, ternyata Sacho nggak oke. Dan itu juga pernah terjadi ke gue ya. Waktu itu gue mensetsu di hotel, waktu itu mensetsu dengan manajernya. Jadi manajernya itu kita ngomong-ngomong lah kan, mensetsu seperti biasa. Dibilang formal sih enggak, tapi ya kayak mensetsu biasa lah gitu kan. Nah, si manajer ini katanya oke, tapi dia nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Alhasil mereka sodang dengan Sacho. Ternyata waktu itu Sacho katanya belum bisa ya, jadi waktu itu nggak terima, jadi nggak sempat mensetsu ketiga dengan Sacho-nya, seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman datang ke Jepang atau mengganti visa dengan Toko Tegino, mengambil visa Toko Tegino, itu minimal teman-teman mensetsunya 2 kali ya, itu pasti ya. Tapi kalau ada mensetsu ketiga itu juga wajar ya, tergantung perusahaannya, karena setiap perusahaan itu beda, perusahaan beda rasa ya. Jadi ketika teman-teman mengalami beberapa kali mensetsu itu wajar aja, mungkin perusahaan itu ingin memastikan hal yang lebih detail, lebih lanjut. Jadi itu juga memastikan kesiapan teman-teman ya, apakah teman-teman benar-benar siap untuk job ini, seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya untuk mensetsu Toko Tegino ya. Kebanyakan memang mensetsu itu minimal 2 kali, mensetsu TSK dan perusahaan. Dan mungkin teman-teman yang lihat video gue ya, itu gue banyak ya, bukan banyak sih, ada beberapa mengupload video mensetsu dengan TSK. Walaupun gue banyak mensetsu dengan TSK dan perusahaan ya, kadang ada video yang gak gue upload karena ada mensetsunya itu langsung, jadi nggak sempat ngerekam, karena nggak mungkin ngerekam juga kan, seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.